Pernah ngalamin nggak sih situasi kayak gini? Semua analisis udah beres, sinyalnya jelas banget, tapi pas mau klik tombol eksekusi, tiba-tiba Anda ragu? Nah, keraguan di detik-detik terakhir itulah yang bakal kita kupas tuntas kali ini. Kalimat ini kedengarannya akrab banget kan? Inilah momen krusial di mana keraguan itu muncul dan jujur aja sering banget bikin kita kehilangan peluang emas. Kita akan cari tahu kenapa ini bisa terjadi dan yang paling penting gimana cara mengatasinya. Oke, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita akan bedah momen keraguan itu sendiri. Terus, kita selami sisi psikologisnya. Baru deh kita masuk ke solusinya, yaitu cara memainkan permainan probabilitas. Setelah itu, kita akan bahas jebakan-jebakan umum yang harus dihindari. Dan terakhir, kita akan coba pahami apa sih arti sebenarnya dari rasa cemas yang Anda rasakan itu. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Pikiran-pikiran yang sering muncul tepat sebelum kita masuk pasar, inilah yang jadi rintangan pertama yang mesti kita lewati. Pikiran-pikiran ini sekilas kedengarannya bijak ya. Kayak, saya baru aja kalah beruntun nih, atau tunggu dikit lagi kali ya, biar dapat harga lebih bagus. Walaupun kelihatannya ini bentuk kehati-hatian, sebenarnya ini semua berakar dari kesalahpahaman yang lebih dalam tentang cara kerja trading yang sesungguhnya. Nah, yang menarik nih, keraguan ini tuh bukan muncul gitu aja tanpa sebab. Ada alasan psikologis yang jelas di baliknya. Yuk kita bedah dua kesalahan berpikir utama yang jadi penyebabnya. Jadi, ini dia nih, biang keroknya. Pertama, kita terlalu terobsesi sama hasil dari satu trading berikutnya, seolah-olah satu trading itu yang nentuin segalanya. Kedua, dan ini yang paling penting, kita gagal berpikir dalam kerangka probabilitas. Kita kurang percaya sama sistem trading yang udah kita uji susah payah. Oke. Jadi poin kuncinya di sini adalah tugas seorang trader itu cuma satu, yaitu mengikuti kondisi yang udah ada di dalam aturan tradingnya. Bukan malah bereaksi terhadap opini. Entah itu opini dari dalam diri kita, kayak rasa takut, atau opini dari luar. Begitu kondisi terpenuhi, ya udah, nggak ada lagi yang perlu dipikirkan. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang kita masuk ke solusinya. Dan ini bukan sekedar tips atau trik ya, tapi ini soal pergeseran fundamental dalam cara Anda melihat trading secara keseluruhan. Ini dia penawarnya, pola pikir probabilistik. Ini adalah cara berpikir di mana Anda berhenti terobsesi dengan menang atau kalah di trading selanjutnya. Sebaliknya, Anda sepenuhnya percaya pada keunggulan statistik dari sistem Anda, yang baru akan kelihatan hasilnya setelah banyak sekali trading. Coba deh, kita tanamkan 3 prinsip dasar ini baik-baik. 1. Hasil trading kemarin sama sekali nggak ada hubungannya dengan trading hari ini. 2. Dalam jangka pendek, hasil itu sifatnya acak. Dan 3, keunggulan strategi Anda itu baru akan terbukti setelah ratusan kali trading, bukan cuma sekali 2 kali. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Kita harus berhenti memainkan permainan-permainan menang kalah yang fokusnya cuma ke satu hasil trading. Sebaliknya, mulailah memainkan permainan probabilitas, di mana fokus utama Anda adalah eksekusi yang sempurna dan konsisten, nggak peduli apapun hasilnya nanti. Sekarang, mari kita lihat gimana pola pikir yang salah tadi bisa merusak trading kita dalam skenario nyata. Ini adalah jebakan-jebakan praktis yang sering banget bikin kita ragu dan akhirnya bikin kesalahan. Dari 7 jebakan ini, kita bahas 2 yang paling sering terjadi ya. Pertama, nomor 2, takut setelah kalah. Kita semua pernah di sana kan, 1 atau 2 kali rugi berturut-turut, di kesempatan berikutnya kita jadi ragu-ragu, padahal setupnya udah sempurna. Ingat, kalah beruntun tuh cuma bagian dari statistik, bukan berarti sistem Anda rusak. Terus yang kedua, nomor 4, meragukan aturan sendiri. Ini tuh kayak ada bisikan di kepala yang bilang, kali ini kayaknya beda deh. Padahal konsistensi itu satu-satunya cara supaya probabilitas bisa bekerja untuk kita. Mungkin ada yang mikir, loh, bukannya rasa cemas itu sinyal bahaya yang penting? Betul, tapi pertanyaannya adalah bahaya apa yang sebenarnya sedang ditunjukkannya? Ini pertanyaan yang bagus banget. Kita kan sering diajarin buat dengerin intuisi atau firasat kita ya. Nah, dalam trading, kita tetap perlu mendengarkannya, tapi cara kita menafsirkannya harus benar. Nah, ini dia kuncinya. Rasa cemas pas mau eksekusi itu bukan sinyal kalau trading ini bakal gagal. Itu adalah sinyal bahwa Andanya yang belum siap. Artinya, Anda kurang percaya sama sistem Anda, kurang paham konsep probabilitas, atau persiapan Anda memang pada dasarnya belum matang. Setelah semua analisis tadi, kesimpulannya jadi sangat kuat dan, terus terang, sangat sederhana. Begitu kondisi entry terpenuhi, proses berpikir Anda harus berhenti. Tugas Anda berikutnya cuma satu, lakukan eksekusi. Jadi, mari kita luruskan lagi, apa tugas Anda sebenarnya? Tugas Anda itu bukan nebak pasar mau kemana.
bukan juga harus selalu benar di setiap trading. Tugas Anda adalah jadi seperti mesin, mengulangi tindakan yang sama berulang-ulang, karena Anda tahu secara statistik tindakan itulah yang akan menguntungkan dalam jangka panjang. Sebagai penutup, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Jawaban Anda atas pertanyaan ini akan menentukan apakah Anda akan terus terjebak dalam siklus keraguan atau Anda akan beralih ke pola pikir yang memungkinkan kesuksesan trading jangka panjang. Coba pikirkan baik-baik.